6, kemudian selesainya 85. Selesai 85. Tapi memang pada saat itu kita ada angkatan 76 ini mungkin juga 77, 78 itu mengalami masa transisi, dimulainya masa perkuliahan atau masa belajar. Yang tadinya Januari jadi Juni kalau saya nggak salah itu. Yeah. Sehingga kita kehilangan 6 bulan itu sebenarnya. Sama angkatan saya, ya sistemnya masih sama gitu. Jadi paling cepat itu dulu UPN itu tambang 9 tahun paling cepat itu. Yang dibilang yang dibilang lancar ya, dan tepat waktu ya 9 tahun. Nah, saya 10 tahun lah. 10 tahun, tapi kalau dilihat di ijazahnya habis itu ya zaman dulu tuh wisuda juga 1 tahun cuma ada 1 kali. Anak veteran nggak diterima di UGM. Ya, naik sepeda motor dari Pati, Pitung itu C70, tidur di masjid UGM, daftar UGM nggak keterima. Nah, saya daftar di UGM itu, belakang saya Mas Edi Winarno juga datang dari Malang ke Jogja untuk daftar UGM. Tambang ini kan ketemunya itu lagi ya Tur. Terutama kalau saya itu 76 sampai 79 itu kita emang akrab banget itu. Akrab banget, ketemu sering. Jadi memang udah seperti bagi saya sih memang seperti adik sendiri. Dan gitu juga saya dengan kakak kelas 75, 74, 73 itu masih akrab benar kita. Ya kurang lebih karena penderitaannya juga sama, itu yang mendekatkan kita. Ya, dan saya pikir kalau kita yang senior tidak membantu adik-adik, maka kasihan sekali adik-adik ini harus seperti layangan putus karena kita dulu juga dibantu oleh senior-senior kita. Benar. Kebetulan Mas Timbul sebagai perwakilan IKATA yang terpilih menjadi PPIA, nah disitulah kita bersinergi bagaimana role modelnya IKATA yang sudah ada, sudah 2 periode, dijadikan sebagai contoh kepada kompartemen-kompartemen lain, sehingga kompartemen lain juga muncul. Sampai sekarang itu udah cukup banyak alhamdulillah. Jadi justru yang bagus itu kan ada yang didorong satu gitu kan. Ya. Karena bagaimana juga organisasi itu kayak piramida. Bukannya antar UPN itu saling sikut sehingga nangkep ikan tadi yang nangkep orang lain, Mbak. Biasanya gitu ada itu. Nah, hal-hal gitu termasuk soft skill itu segala macam kita perlu nggak boleh lelah untuk untuk membrainstorming adik-adik itu Mbak melalui Zoom. Di luar yang senior-senior ini nggak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Kita udah tahu adik-adik kita yang akan lulus ini berapa orang, kemudian grade-nya masing-masing seperti apa. Yang grade bagus ini mau kita dorong kemana? Ya kita bantu itu. Kalau yang masa lalu belum tentu itu cocok dan pasti nggak cocoknya sama anak-anak yang sekarang. Jadi hanya bolehlah dipakai sebagai inputan, tetapi ya dia harus anak-anak yang sekarang harus mengikuti sesuai dengan zamannya milenial ini gitu. Bisa mengedukasi sekaligus juga bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan kita dan sekaligus juga seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan oleh kampus dengan baik. Karena kalau ini dimasukkan sebagai komponen untuk bisa meningkatkan atau membantu di dalam penilaian akreditasi kan sangat baik ini. Teman-teman angkatan itu mereka punya punya daya keluargaan yang luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya, dan untuk Munas IKATA yang ke depan tentu saja sebaiknya memang jangan lupa bahwa ini adalah organisasi alumni. Saya harapkan kita lebih bisa tampil lagi lah. Dengan kita dinyatakan tambang itu berisiko tinggi yang harus urusannya sekarang ke pusat semuanya. Urusan daerah lepas semua sekarang. Bagaimana menyikapi itu supaya para penambang rakyat ini bisa jalan dengan baik. Mungkin itu satu tujuan IKATA juga bisa ke situ.
Coba kamu podcast dari masa ke masa sampai himpunan yang mantan-mantan misalnya, sampai yang himpunan sekarang ini. Bisa Mas, nanti itu akan jadi agenda ke depan lah. Ya. Saya setuju tuh apa akan disampaikan Mas Catur, Andi ya tentang soft skill. Dan kalau mau menghadirkan mahasiswa kemudian nanti berdiskusi dengan saya. Sebetulnya di era sekarang ini yang namanya konsep merdeka belajar. Us merdeka itu lebih diarahkan kepada soft skill. Soft skill yang dulunya tidak ada hitungan di SKS-nya, sekarang mereka justru mengangkat itu menjadi berapa semester yang akan diambil. Nah, diskusi kita akan lebih menarik kepada mereka tentang apakah dia sudah memahami tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sesuai dengan ketentuan Permendikti yang 2020 ini gitu loh, yang 03 itu. Nah, itu yang kita kalau mau angkat itu, kita bisa lihat ya, oh memang udah mengerti gitu kan. Atau memang belum mengerti. Dari situ kita bisa kekurangannya di sini. Nah, itu nanti kita kasih masukan di situ. Saya rasa itu untuk soft skill. Memang benar itu, karena untuk era milenial ini ya pasti dibutuhkan. Dan jangan salah, itu di salah satunya proses atau tata cara belajar di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, dia bilang adanya latihan militer. Nah, itu langsung pada nanyain, wah ini mahasiswa disuruh perang atau apa, padahal bukan itu yang dimaksud. Saya rasa itu panjang ceritanya kalau kita. Saya setuju itu diangkat karena memang di era sekarang itu sangat dibutuhkan. Tur, hilang Tur. Putus Tur. Masih ada Mbak? Masih Mbak. Masih, oke. Masih ya, masih putus. Oke. Ini semakin malam semakin menarik ini. Mungkin saya tanya ini kan saya tanya khusus buat Mas Wal ini kan. Sebelumnya kan kita sebelumnya kita melakukan podcast dari ketua 1 sampai ketua Mas DKS lah ya, dari Mas Mbah Halino, kemudian Pak Farida, lanjut ke Mas Toto, Mas Tri, Mas DKS. Ya, baru 5 ya, betul ya? 5 ya Mas? Ya, 5. Lanjut nanti ketua 6 Mas Catur gitu kan selesai. Kalau ada munas kan langsung 7 aja kan enak kan. Makanya gitu kan. Kalau langsung 7 kan gak usah makan biaya kan. Itu. Lagi disiapkan e-voting sama ya lagi disiapkan. Ya, sama jadi tim lah. Perlu kita omongkan juga sama senior tuh. Kita nanti e-voting ya. Tapi tidak mengurangi kalau kopdar loh Mas Wal. Misalnya kopdar pas pilihan kalian ya mencet HP gitu. Gitu Mas. Hybrid. Oke, lanjut guys. Hybrid. Oke Mas Wal. Jadi kan kita bicara sinergi Mas antara alumni sama kampus. Ya, kemarin sempat kita lihat kan di medsos, di media tambang nasional, bahwasanya sistem akreditasi kita nilainya A. Nah, saya mau tanya dari visi Mas Wal yang masih ada di dalam kampus. Dan bagaimana cara kedepannya? Yang pertama adalah mensinergikan Mas antara alumni dan juga dengan pihak kampus. Yang kedua, kalau kita bicara andekan, nantinya pas pada saat ada perubahan nilai ini dari A ke B atau A ke C atau mungkin ya cemin lah seperti itu. Apa yang harus dilakukan Mas? Itu Mas. Mungkin nanti kita bisa sering juga sama Bapak itu yang lebih senior di sini, lebih enak diskusinya. Monggo Mas Wal, karena kan bicara sinergi 4 sampai 5 ketua bilangnya tuh masih belum ketemu, belum connect ya antara kampus sama alumni ini. Ada yang salah dalam sistemnya atau mungkin tidak ada produk yang jelas. Jadi pekeu. Kemarin Mas Toto bilang ya, kami mau masuk, begitu masuk ya pekeu nggak diminta. Cuman kalau pas pada saat nggak diminta, kami salah. Jadi ya kayak gitu, tarik ulur aja.
sampai kemarin Mas DKSD. Sampai kan ya memang ada ewuh gitu loh. Gimana? Itu aja mungkin Mas Wal. Silakan Mas. Mungkin kalau saya itu sebetulnya nggak ada ewuh pekewuh lah. Ya. 98 itu sama saya dulu ya ngomong apa anane kan gitu toh. Ya. Betul. Jadi saya harapkan apapun kita sebagai pengajar di awalnya itu sebagai pengajar, ya toh, tapi kalau sudah lulus itu menjadi teman. Karena kita di kampusnya itu juga butuh teman-teman itu yang lulus itu. Dimanapun Anda. Itu dari dulu saya bicara sama teman-teman seperti itu. Ya, nggak taunya posisi alumni di mana, alumni tertinggi sekarang jabatannya apa, itu nggak taunya menjadi salah satu penilaian akreditasi dari jurusan kita. Ya bukan kita lah, semua jurusan. Jadi penilaian akhirnya kan banyak penilaian itu yang harus dimasukkan. Gitu. Jadi salah satunya itu adalah alumninya kemana. Kemudian kalau masuk 100, kurikulum kita 4 tahun, apakah 100 itu lulus 4 tahun? Atau 100 itu lulusnya yang dua orang aja yang 4 tahun, yang lainnya itu 6 tahun, 7 tahun gitu lah. Itu juga berpengaruh terhadap akreditasi kita. Kemudian penelitian dosennya dimasukkan enggak di jurnal-jurnal ya. Nah, itu banyak yang harus kita benahi. Nah, salah satunya karena kita bicara tentang ikatan, ya kesinambungan antara kampus dengan ikatan alumninya ini saya harapkan ada, jangan ada ewuh pekewuh gitu loh. Saya dari dulu bilang selalu itu jangan ada ewuh pekewuh, tapi tetap ada ewuh pekewuh gitu. Saya nggak tahu sing ewuh pekewuh sopo gitu loh. Kalau udah gitu saya keluar aja lah, ewuh pekewuh gitu. Karena dari Mbak Ida terakhir kita harapkan ada kantor di jurusan ya Mbak ya. Ya. Ya ada ya. Ada kantor di jurusan, kantor IKATA. Gitu. Saya di kampus, saya minta waktu itu ada di pojok ini. Akhirnya keluar di pojok sana, tapi nggak ada isinya. Akhirnya kalau nggak salah keluar di atas, di lantai 3. 4 Mas. Hah? Lantai 4. Atas itu. Paling atas. Iya, paling atas. Itu 4. Itu. Jadi pada waktu periode saya di lantai itu saya tulis backdrop apa saya pasangi di situ pokoknya. Ini kantor IKATA, tapi ya nggak ada yang bisa mengarrange melanjutkan ya. Nah, saya harapkan sekarang ada lagi gitu ketua IKATA cabang Jogja namanya. Itu punya kewenangan ada di kantor itu dengan jurusan bagaimana. Gitu. Jadi nyambung nanti. Sing bar wisuda kayak langsung di file di data alumni di IKATA. Ya. Itu masuk ke situ, terus nanti kalau lulus kerja di mana laporan ke IKATA Jogjanya ini. Artinya lembar yang Mas Dodi mau cari itu sampai sekarang belum ketemu ya Mas Dodi ya, lembar isian. Mungkin bikin lagi lah yang gampang tadi kalau Kang Catur apa itu ya lah. Sekarang musimnya gitu, musimnya Cirebon sekarang. Ya, Brebes, Ngulon. Brebes Ngulon. Ngulon. Tempatnya Kang Catur, Cirebon itu. Ya. Cirebon tuh. Ya, Rika kepriben Rika. Kan gitu. Ada ngomah. Itu. Saya harapkan nyambung itu. Ada lembar yang selalu bisa diisi, bisa balik tanpa. Kalau dulu kita pakai email ya Dot ya? Ya. Wah, mengumpulkan email gitu kan akhirnya kan ya harus mindahin satu-satu. Kalau sekarang kan langsung nggak tahu lah. Anda lebih pintar. Ya. Google apa itulah. Mungkin Kang Andi mungkin lebih tahu lah yang mendalami itu. Saya udah nggak bisa lagi itu. Ya, dari situ saya harapkan itulah. Karena nanti kalau tadi Kang Agus cerita dari A yang sekarang baru rumornya
kita sama-sama ITB kan gitu. Unsri Ya. masih B, lainnya masih B kan, 3. Kemarin apa? 5, A-nya itu UPN sama ITB, ITB, ya. lainnya mana itu? Terus Unsri, Trisakti, Trisakti sama satunya mana? Itu 3 lah. Unisba kalau nggak salah itu kemarin. Nah, itu masih B. Nah, Kang Agus kan ditakutkan kalau turun menjadi B atau malah C Ya. kan gitu. Ya, Nah, ya. kalau rangkaiannya IKTA ya mestinya kita harus mensupport itu. Nah, di dalam kampus itu juga karena yang bisa memasukkan data itu ke Dikti hanya universitas. Oh, ya. Nah, mungkin saya nggak tahu nanti di kampus bisa atau enggak ada SOP dari perwakilan IKTA di jurusan ini ada link langsung ke kampus. Pokoknya ini data ini masukkan gitu lah. Ini kalau bisa kan saya juga nggak tahu. Itu kan kebijakan di atas. Tapi kita ada pegawai bukan pegawai lah, alumni yang di Jogja mungkin pakai mahasiswa satu yang nggak ngerti lah. Kalau dulu usulan kita di zaman Mbak Ida, saya, Mas Dodi itu ada mahasiswa yang gitu loh. Nah, mungkin ketua HMJ kalau dulu saya nggak tahu. Pokoknya ada mahasiswa yang duduk di situ ngurusin alumni dan tetek bengek. Mau tugas akhir, mau apa, ada di situ gitu loh. BEM-nya digerakkan itu. Ya, ada. Ya kalau ada organisasi tapi kalau nggak ada orangnya isinya cuma meja ya nggak jalan-jalan. Sampai kapanpun. Betul. Iya, Ya toh? Termasuk IKTA juga kalau ada ruangannya nggak ada orangnya juga ya di sana ya Mas ya. Itu BEM itu nanti Ya. mereka diberikan dilibatkan untuk bertanggung jawab terhadap apa, sehingga ruangan itu bergerak terus dan mereka itu kan menguasai teknologi informasi ini kan sangat cepat itu. Ya. Nah, untuk data tadi kalau untuk 76 saya bisa bantu untuk data yang diperlukan tolong nanti awal kepada siapa saya minta formatnya apa yang harus diisi. Karena 76 itu kita masih berhimpun itu. Kita masih punya grup dan kita masih ketemu rutin itu. Nanti bisa kita bantu. Dan 75 juga begitu. 75 mereka punya grup. Jadi dilihat aja siapa komandannya di situ. Serahkan aja itu. Nah, tinggal sekarang yang baru-baru. Nah, yang baru urusan kampus lah itu kan. Ya itu Mbak. Jadi yang baru-baru itu sekarang ya yang lulus baru itu kebanyakan di Jogja sekarang menjadi konsultan tambang udah. Itu tadi tur itu yang harus Banyak itu sekarang jadi konsultan tambang karena saya ngasih mata kuliah kewirausahaan, kamu cari kerja susah, bikin ada kewirausahaan konsultan tambang. Wah, akhirnya sekarang menjadi konsultan tambang banyak sekali angkatan 2000 berapa itu. Di Jogja, di Jawa Tengah, kita dari dulu sudah mengusulkan apa iya penerimaan mahasiswa tambang itu masih 150 orang setiap tahun. Sementara lapangan kerjanya terus menurun kan gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi UPN, tetapi kan sangat tidak bisa kita biarkan kalau 150 ini kemudian di luar mereka kalang kabut kan kasihan. Nah, itu sebabnya saya katakan kita yang di luar, yang senior-senior ini nggak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Kita udah tahu adik-adik kita yang akan lulus ini berapa orang, kemudian grade-nya masing-masing seperti apa. Yang grade bagus ini mau kita dorong kemana? Ya kita bantu itu. Karena memang semua perguruan tinggi melakukan itu. Jadi kalau kita alumni tidak melakukan itu, kemudian universitas tidak memiliki hubungan yang bagus dengan alumninya, terjadi itu yang korban itu adik-adik kita. Kasihan itu. Nah, saya yang mungkin ini Mas Irhas ini kan sudah sangat orangnya terbuka, kemudian ini ya. Jangan sampai kita tambang menjadi pemberat beliau begitu. Karena yang sedang dia selesaikan PR-nya ini juga bukan PR yang main-main. Banyak PR itu. Aset UPN, ya, urusan aset, urusan pegawai dan lain-lain. Jadi jangan kita tambahi dengan urusan-urusan. Kalau menurut saya ini urusan sepele yang gara-gara tidak punya komitmen terjadi gitu loh. Urusan data ini. Karena data ini bukan sesuatu yang baru kok. Hanya masalahnya ada nggak komitmen di situ.
Kalau memang punya komitmen artinya manajemennya jalan kan. Tapi kalau sampai terjadi di ujung begini baru ketahuan pasti ada yang salah. Nah sekarang masih kita lihat salahnya di mana. Kita alumni bisa bantu di mana gitu kan. Tapi kalau nggak dilibatkan ada Mas Joko di sana, silakan bicara dengan Mas Joko sehingga Mas Joko nanti menggerakkan semua mengundang masing-masing perwakilan dari angkatan. Kemudian menyerahkan tugasnya, ini loh yang harus dibantu UPN, kita bantu. Jadi Ya, itu mungkin Tur yang ini tantangan Ya. mungkin bagi pengurus baru. Sebenarnya hubungan antara alumni dengan ini isu konvensional ini. Saya juga bingung kenapa masih jadi isu ya. Ada ini tentang sudah lama ya Pak. Komen-komen bertiga tadi saya coba sarikan terhadap suatu action nanti dan mohon petunjuk misalnya kurang cocok mohon dikritisi ya Mbak Mas Dodi, Mas Wal. Terkait sekre, terkait data. Saya simpulkan begini, kebetulan begini, kita ini kan juga, IKATA kan juga kerja, ini sedang contoh ngurus Munas, nggak mungkin tanpa administratif. Artinya harus kerja-kerja administrasinya ada sehingga kita mau rekrut yang bergaji Mbak. Yang bergaji, yang non IKATA lah, IKATA kan engineer kan mahal sekali harganya Mbak, kita rekrut. Nah, tentang sekretariatan di Jogja, artinya ini kosong kan sayang sekali, nanti terlanjur diminta kembali oleh kampus kan cilaka itu Mas. Cilaka, di lantai 4 tuh ada, nanti kita aktifkan Korwil Jogja. Yang menyandera selama ini apa? Kira-kira masalah blocking mindset bahwa IKATA tuh di kantor pusat tuh di Jakarta, sedangkan di Jakarta nyari kantor tuh nebeng sana nebeng sini. Jadi ke depan ya kalau masalah harus di Jakarta harusnya saya pikir harus back to campus lah ya, back to campus sebagai sekretariatan abadi. Masalah sekretariatan yang lain, kantor yang lain itu kan ngikuti ketua juga dipersilahkan, tapi di Jogja harus ada karyawannya, kita gaji satu orang gitu untuk memenuhi kepentingan tadi Mas Wal. Kebetulan juga data nanti, kebetulan kan online milihnya nanti, maka semacam ada DPT yang terverifikasi nanti sekalian itu bisa untuk tracing study kalau dibutuhkan, dan DPT nanti kan propertinya panitia, jadi mau kita simpan dengan baik dan akan kita selalu update gitu. Nah mindset itu yang harus bantu didobrak nih Mbak Mas ini, apa namanya, harus di Jakarta mikir ngelupain Jogja gitu. Padahal udah ada ruangannya nggak Mbak? Kemarin berdarah-darah kita bayar sekretariatan itu, ternyata ya sewa masih berlangsung, ada pandemi sih, sebelum pandemi juga belum begitu efektif. Saya pikir ayo pulang ke Jogja, kalau perlu kantor pusat IKATA ya dinyatakan di Jogja kalau perlu. Kalau ketua ada di Jakarta kan lagi sedang di Jakarta. Rumah dia tuh kampus. Rumah dia itu Jogja, kenangan dia itu Jogja, memori dia itu Jogja. Sudah selesai. Kalau di Jakarta tuh sedang di Jakarta, nggak apa-apa. Demikian Mbak, mohon usulan Mbak. Ini ya, blocking ini selalu ini Mas. Iya. Ya itu nanti bisa disampaikan saja pada saat Munas untuk merevisi ART-nya misalnya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Catur bahwa sebaiknya kantor IKATA itu adanya di Jogja, di kampus. Nah itu yang disampaikan kepada audiensnya Munas bisa menerima itu dengan kondisi seperti tadi disampaikan. Saya pikir sih sepanjang nantinya teman-teman yang lain setuju ya, tapi bukan dalam arti kata kalau tidak setuju kemudian tidak bisa jalan. Artinya kan balik saja. Oh ya, ini tetap di Jakarta, tapi yang di Jogja tadi tetap dibangun. Lain juga sama Mas Wal, sama Mas Catur yang tadi sudah disampaikan. Itu sih hanya apa ya? Ya kembali lagi konsistensi ini di kita itu
paling susah gitu ya. Ya. Bisa Komitmen, gampang Mas, diucapkan, komitmen. Iya. gampang diucapkan, tapi pelaksanaannya itu yang saya lihat apa ya? Ada filsafah di sini, kadang-kadang begitulah. Jadi kita konsisten, kemudian berkesinambungan, itu yang paling penting kalau kita mau berorganisasi. Nanti saya Sebenarnya jelaskan di sesi yang pada waktu kita cerita tentang IKATA dari awal sampai dengan yang sekarang bagaimana. Saya tadi janji. Oke, masih ada sesi itu ya. Ya. Saya juga mau Saya sampaikan sekarang saja. Boleh, silakan Mas Jody. Mungkin saya nambahkan sedikit. Oh iya. Jadi kalau itu tadi, saya berharap itu dulu waktu Mbak Ida, Kang Dodi, saya itu terakhirnya itu, jadi ada kantor satu, ya itu tadi kalau jadinya kantor di Jogja, kemudian ada admin, udah lah admin itu yang biayain sopo kan gitu, jurusan atau IKATA kan, karena dia duduknya di IKATA gitu loh. Itulah mungkin itu nanti yang diselesaikan di Munas sekarang ini nanti ya, ada kantor, ada satu admin, ya, sekarang ngecek dia tuh ya gampang toh, ada dikasih CCTV dia ngantor apa enggak ya ketemu. Kang Catur jadi ketua IKATA kan tinggal lihat HP-nya, CCTV-nya dibuka, si Mbak Yuna enggak kan itu selesai. Aku udah sini contohnya toh. Nah, ya contoh. Mas, tadi kesannya yang bayar siapa? Saya hanya info tadi menggelitik Mbak Ida ditinggali 14 juta. Ya nanti Mas Alino bilang ninggalin 100 sekian ya nggak perlu dibahas lah. Contoh, tinggalannya Mas Pri itu 600 juta. Gaji 10 tahun dapat itu Mas, admin Mas. Karena dilakoni. Nah tadi itu, sempat ngerekrut di Jakarta, adminnya susah datang segala macam, ada problem lah waktu itu. Jadi problem itu. Nah ini maksudnya kita buka lembaran baru kan. Nah, memang udah. Uang sebanyak itu kenangan yang lalu kan? Ya, koperasi katarak segala macam juga cukup menyedot karena ada yang non budgeter kemarin. Ya. Gitu kira-kira Mas. Saya pikir dulu itu pada saat saya itu isu itu kita jawab dengan sekjennya itu berada di Jogja, itulah Waluyo. Jadi ketua di Jakarta, sekjen itu lokasinya di Jogja. Itu untuk menyelesaikan persoalan itu sebenarnya. Hanya memang ketika itu support dari kampus kita belum dapat seperti halnya yang apa namanya sekarang ini ya. Udah ada ruangan, udah ada ini. Nah, saya lagi-lagi saya bilang Mas Irhas ini orang yang sangat terbuka dengan alumni. Saya pikir Singgi juga begitu ya, Mas Singgi juga harusnya terbuka. Nah, kita untuk bicara dari hati ke hati untuk mereka itu bisa saja di-arrange saja terbatas, pertemuan terbatas untuk membahas satu isu apa fokus, jangan banyak-banyak isunya. Apa yang merupakan prioritas dijadwalkan aja dalam beberapa kali pertemuan. Sepakat, kemudian kesepakatan itu dipegang untuk dijalankan. Nah, kalau memang bisa diselesaikan, sekjen itu lokasinya di Jogja, sekaligus sekjen itu kan tugasnya administratif. Mengawal menjalankan organisasi harian itu ya sekjen itu kan yang menjalankan. Nah, sekarang tinggal keperluan sekjen apa dibantu itu. Kalau memang perlu satu staf, 1-2 orang staf yang ini disediakan dananya dari mana ya nanti bisa dibicarakan dengan kampus. Dibicarakan dengan kampus, kampus juga harus melihat ini merupakan bagian penting tidak oleh kampus. Hal-hal yang terkait dengan alumni. Karena secara finansial juga kampus kan tidak ada masalah itu sebenarnya. Kalau saya melihat dari kondisi kampus kita sekarang ini untuk membantu 1 orang mahasiswa di-assign di sana, kemudian dikasih aja uang transportasi, kan seperti itu ininya. Nah, ini mereka bisa secara bergantian. Tapi kalau mau rekrut orang ya jangan dari luar. Rekrut aja alumni yang nantinya katakanlah misalnya adik-adik yang sedang belum mendapatkan pekerjaan, ya kan?
Nah, yang dari bidangnya IT, kalau memang kita akan membangun data kembali, yang menangani sekretariat, kalau ini tambang ya libatkan adik-adik yang dari tambang. Jangan dia kemana-mana nanti kan, lebih baik dia dari situ kemudian dia terbuka nanti lapangan kerja untuk dia. Nah, begitu dia sudah mendapatkan lapangan kerja karena dia kontak baik dengan kakak-kakak, dengan senior-seniornya, digantikan lagi dengan alumni yang lain, ini akan jalan itu. Saya nggak melihat itu ada persoalannya nih. Persoalannya tadi itu disampaikan oleh Mas Dodi, ada nggak komitmen ke sana? Kalau ada harusnya ini bukan suatu isu lagi ini. Iya, kalau kita sudah komit maka kemudian pasti kita akan konsisten di situ kan untuk bisa membangunnya. Nah, dari IKATA pengurus bagaimana? Fungsi kontrolnya dilaksanakan. Kemudian dilakukan pengecekan pekerjaan orang staf sekretariat ini. Apa PR yang diberikan itu dikerjakan atau tidak? Kalau tidak dikerjakan apa masalahnya? Kita rasanya dulu saat PRI kemudian Toto itu udah banyak bantuan-bantuan yang sifatnya fisik yang diberikan kepada kampus untuk menjalankan sekretariat. Ini bisa lagi digalang kembali. Karena kan tidak banyak itu yang dibutuhkan itu. CCTV misalnya, keperluan kantor, sekretariat, komputer dan kawan-kawannya. Ini kan kita bisa kontribusi rame-rame untuk membantu itu. Kalau sekiranya memang ini cukup besar. Saya pikir ini bisa selesai Tur, asal ada kita duduklah. Kalau ini merupakan suatu persoalan, duduk kita sama-sama, kemudian kita cari jalan keluarnya, dan setelah itu kita dapatkan sepakat, laporkan ke Mas Singgi, laporkan ke Mas Irhas, sehingga mereka juga tahu di mana mereka perlu membantu. Saya pikir kontribusi kampus untuk hal tersebut tadi yang kita bahas sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ada ruangan itu ada isinya, ada lemari, ada kursi, ada tempat tidur, itu. Saya pikir itu bagus sekali. Tinggal ini kita babak baru kan, Mbak. Ini setelah saya diamanai untuk panitia Munas ini kan kita perkuat kesekretariatan itu ya orang Jogja semua. Maul 2004 yang jadi sekretarisnya dan diajak semua dari dosen yang muda. Yang kayak Rahman, Vega itu Mas Wal, ada Heru, ada Ilham gitu. Kita ajak semua yang medium kayak Teddy segala macam itu kita coba aja. Jadi sekretariatan kita fully di kampus Mbak sekarang. Mudah-mudahan ini pijakan nanti setelah pengurusan baru ya itu akan menerus itu aja. Ya. Oke. Siap. Wah, ini ngomong-ngomong udah 2 jam nih, Mbak. Tapi yang pertanyaan pendek-pendek tadi dihapus ya. Iya. Jangan di ini. Ya, mungkin hadiahnya jangan dihapus, Tur. Oh ya siap. Mungkin buat Mas Dodi ada yang mau disampaikan nggak Mas Dod? Ini sudah 2 jam soalnya sebelum kita close ini. Nanti sebentar sebelum tutup saya mau ke catur boleh? Oh ya Mbak. Tur. Iya. Mungkin perlu diinikan. Tadi kan kalau sekiranya pemilihan itu dilakukan secara voting online, nah kemudian panitianya terpusat di satu tempat, ini kan kurang lebih seperti pemilu. Ya. Sudah diantisipasi nggak kesulitan-kesulitan yang bakal muncul? Atau mungkin voting ini bisa dilakukan per korwil. Kemudian nanti masing-masing korwil seperti pemilu melaporkan kepada panitia pusat untuk menghindari problem karena bisa saja kan problem namanya juga teknologi ya. Nah ini mungkin nanti perlu dipikirkan, jangan sampai nanti anggota dirugikan hanya gara-gara katakanlah misalnya bandwidth yang disediakan panitia terbatas misalnya, kemudian blocking mereka ketika mau voting. Kemudian kalau apakah boleh diwakilkan, hal-hal seperti itu mungkin di ini. Saya berharap sih di dalam kepanitiaan adalah penasihat senior, Mas Pri misalnya, Mas Toto, Mas Dodi, yang disertakan dengan ini mereka bisa memberikan pandangan-pandangan. Makasih. Saya jawab juga ya Mbak, komen tentang yang diskusi itu.
kerangka pikir voting ini kan tadi si Ucup itu nggak kurang kali diskusi sama Mas Dodi terus. Satu, kedua mungkin betul kata Mbak Ida risiko-risiko apa itu ya lewat voting ini merupakan tesis, sintesis dan antitesisnya itu kemarin juga masalah legal. Hasil yang di ITB juga digugat Mbak. Nah kita juga kemarin membahas legal itu. Bahwa akhirnya kita analogikan kalau Munas itu KPU itu berhak untuk segala keputusan yang tingkat KPU, terus Mas Joko itu ya presiden sekarang, terus Munas itu ya MPR gitu Mbak. Kira-kira mana-mana strata hukum yang harus dibuat. Terus yang bagus untuk efektif tadi, yang ide Korwil ini baru terinjak malam ini Mbak Ida bilang. Besok kita bahas sama adik-adik Mbak. Yang hasil Korwil per Korwil, nah akhirnya kita mengkonsolidasikan Korwil nih barangkali yang perlu waktu nih. Apa menarik DPT atau mengkonsolidasikan Korwil nanti kita bahas Mbak ya. Nanti kita sama itu yang menarik catat tuh di Afwan. Apakah lewat semacam ini malah kayak Amerika pemilihannya di tingkat negara bagian gitu. Distrik. Pakai distrik. Nah, gitu. Distrik. Nah, itu belum ada Mas. Malam ini Mbak Ida memberi diskursus lah untuk kita. Ya. Saya kasih masukan sedikit ya sebelum nantinya yang close saya mengenai sejarah IKATA. Jadi saya kan ketua panitia Munas PPIA, ketua panitia pengarahnya, ketua sering komitenya. Nah, untuk PPIA kemungkinan hybrid, kemungkinan yang paling ini adalah daring semua kan gitu. Tapi kita persiapannya pasti persiapan daring. Salah satunya e-voting. Jadi kita sudah berbicara sama tim-tim IT yang tidak lain adalah anak-anak Ilkom sudah mulai menyiapkan ini. Itu memang ada keterbatasan itu. Artinya untuk 1.000 orang saja, 1.000 peserta itu udah susah dia. Jadi dia mesti nanti kasih batasan itu. Saya batasan maksimum waktu saya udah dikasih batasan sama dia untuk PPIA saja. Dia cuma batasin sampai 2.000. Itu pun dia udah susah, udah akan pakai berapa kamar istilahnya dia gitu. Nah, di dalam pelaksanaannya kalau dia mau langsung, kalau pakai distrik tadi memang lebih enak ya. Di dalam pelaksanaannya saya kemarin salah satu organisasi profesi saya full daring kita Munasnya, itu memang enak banget gitu ya. Pada waktu kita voting itu anonimus keluar nama ini, kita tinggal ngeklik satu aja, kemudian dibatasin, ditunggu sampai berapa 5 menit atau 10 menit ditunggu, semuanya udah masuk, suaranya udah masuk di tempatnya si kamar itu quick count-nya langsung keluar itu. Jadi cepat sekali, artinya ngitungnya itu nggak perlu kayak kita ngitung satu gini. Wah, itunya cepat. Cuman memang mempersiapkan perangkatnya ini cukup rumit ternyata gitu kan. Nah, ini yang mesti nanti teman-teman di IKATA juga harus lebih dalam lah mempelajari tentang itu. Kira-kira itulah. Oke. Ya nanti jadi bahan review panitia nanti. Mas Dudi dan Mas Satrio ya. Oke Mas, mungkin ada yang mau disampaikan Mas dari sejarah IKATA? Ya, jadi karena saya di beberapa kali melihat YouTube ini, kemudian cerita tentang sejarah IKATA, saya kayaknya perlu melengkapi tentang bagaimana IKATA dari awal, mudah-mudahan ini nggak lama, dan sampai dengan saya cerita pada waktu, karena ini ada terkait dengan rencana Munas, saya juga cerita nanti tentang Munas yang pada waktu 2013 periodenya Mas Toto sebagai ketua. Saya boleh share screen? Silakan. Lanjut Mas. Kelihatan nggak? Ya. Slideshow. Slideshow-nya oke. Yes. Halo? Ya.
Yuk, lanjut Mas. Oke. Nah, ini saya cerita tentang sejarahnya Ikata lah. Jadi ini kata-kata ini saya dapat pada waktu kita diwawancarai oleh salah satu majalah di tahun 2010. Kemudian dia muat di majalah itu, majalah namanya Eksplorasi atau apa gitu ya, saya lupa juga. Itu dia bilang dari paguyuban menjadi profesional ini Ikata nantinya. Itu sebenarnya juga termuat di dalam ADART kita. Nah, jadi kalau kemarin diceritain, oh Ikata mulai tahun 2000 ketuanya Mas Alino dan sebagainya, saya cerita sebelum 2000-nya itu. Nanti Mbak Ida akan nambahin kalau memang saya ada yang kurang gitu kan. Jadi sebenarnya begini, pada waktu teman-teman, dan ini mungkin sudah ceritain sama Mas Said Fadilah pada waktu diminta mengisi YouTube seperti ini juga gitu kan. Jadi ini adalah cerita yang saya dapat dari Mas Said Fadilah gitu ya. Jadi suatu ketika saya pada waktu itu sekitar tahun 96 gitu. Tahu-tahu saya lagi kerja di kantor saya, operator teleponnya kasih tahu saya, zaman dulu kan kalau telepon pakai PABX itu ya, nyambungin ke meja kita gitu ya. Kalau sekarang kan nggak langsung handphone dari orang ke orang. Kalau dulu nggak begitu. Jadi dia bilang, ada telepon Pak dari UPN, dia bilang gitu. Wah, ada apa nih, saya bilang ini. Terus saya terima, ternyata yang telepon Mas Said Fadilah. Terus beliau cerita seperti ini. Mati Kang Rudi. Dia bilang, ini Perhapi sudah melaksanakan. Halo, Val? Yuk. Halo Mas, dengar Mas. Yuk. Oh, ini kali ya. Apa namanya? Sekarang gimana sekarang? Oke. Ya, memang sinyalnya ya. Jadi diceritain waktu itu saya terima telepon dari Mas Said Fadilah, kemudian diceritain bahwa Perhapi mengadakan kegiatan. Perhapi ini didirikan tahun 91 oleh teman-teman alumni IPB di Bandung. Kemudian setiap tahun itu Perhapi mengadakan temu profesi tahunan dan tiap 3 tahun sekali melakukan kongres. Tahun 92 kata Mas Said, dia melakukan kongres di Jogja, kemudian disitulah terpikir oleh teman-teman alumni di UPN, ini kelihatannya alumni kita perlu nih punya wadah alumni khusus mengenai alumni tambang UPN gitu kan. Kemudian gagasan itu terus dikembangkan sama teman-teman alumni yang khususnya di Jogja dan yang ada di kampus pada waktu itu. Jadi Mas Said bercerita itu dan kemudian bicarakan ke saya untuk bagaimana ini disosialisasikan ke teman-teman yang berada di Jabodetabek. Pada waktu itu 96 saya langsung kontak ke Mbak Ida setuju, oke kita bikin pertemuan. Kebetulan pada waktu itu Mbak Ida di Minerba sebagai kepala tata usaha Minerba, jadi kita difasilitasi untuk tempat melaksanakan pertemuan. Satu ketika kita undang tuh Mas Said datang, Mas Win almarhum datang sekitar tahun 96, kita ngadakan pertemuan di Minerba. Masih ingat ya Mbak ya? Pertama kali. Halo? Betul, Dot. Betul. Kebetulan saya waktu itu Sesdijen Minerba, sehingga memang memungkinkan bagi saya untuk memfasilitasi itu. Ya, itu almarhum Mas Win datang, kemudian ini datang dan menceritakan tentang rencana-rencana itu, dan akhirnya kita sepakati tahun 97 kita bikin kegiatan temu alumni di Jogja, alumni tambang. Ya. Tujuannya adalah untuk membahas mengenai wadah alumni ini. Tentu saja kegiatan itu didahului dengan pertemuan-pertemuan ilmiah juga, seminar nasional dan sebagainya. Kita laksanakan tahun 97. Nah, disitulah disepakati bahwa ikatan alumni ini namanya nanti Ikata. Pada waktu itu kita belum resmi ya, artinya ini masih draft semua ya. Namanya draftnya nantinya Ikata, kemudian draft ADART-nya begini, draft lambangnya begini. Dari kita yang pada waktu itu saya masih tergolong muda, saya, Wal juga ikut ya Wal ya, masih ingat ya Wal? Yuk. Kemudian Ayo,
Cahyomatmo, kemudian Ayo Pak Atmo. Timbul. teman-teman yang di UPN ada Mas Said Fadila, almarhum Mas Win, Mas Kus, Mas Diharyanto ikut. Kemudian kita bikin rapat seperti sidang begitu, dan kita sepakati nanti tahun 2000 kita bikin acara Munas pertama Ikatan. Nah inilah yang dibilang Munas pertama Ikatan, itu mensahkan apa-apa yang kita bahas pada waktu tahun 97, draft-draft tersebut, ya, antara lain lambangnya IKATA, ADART, struktur organisasi, dan pada waktu itu disepakati Mas Alino sebagai ketua IKATA yang pertama itu 24 Juni tahun 2000. Nah itu selanjutnya bergulir terus ke kepemimpinan IKATA, dan pada waktu itu juga ya khususnya saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah organisasi alumni, jadi di dalam pengorganisasiannya juga tolong dibedakan, jangan nantinya disamakan dengan organisasi-organisasi politik dan sebagainya. Jadi memang ini tumbuh di dalam komunitas-komunitas alumni. Itulah makanya saya suka menentang kalau seandainya dibilang IKATA Korwil Sangatta itu adalah anggota atau cabang dari IKATA Kalimantan Timur gitu. Yang ada itu di Sangatta dulu karena komunitasnya ada di situ. IKATA Korwil Tembagapura itu merupakan cabang dari IKATA Jayapura misalnya, atau sekarang Papua namanya. Yang ada di Tembagapura dulu di teman-teman di Freeport. Jadi munculnya dia di komunitas itu. Nah, itu bedanya organisasi alumni ini khususnya mengenai IKATA. Kemudian itu bergulir terus dan kita berusaha terus kesinambungan, sustain gitu ya, konsisten itu tadi. Kemudian tahun 2005, tanggal 8 Juli 2005 diadakan Munas yang kedua, secara aklamasi diminta Mbak Ida menjadi ketua IKATA menggantikan Mas Alino, dan saya sebagai wakil ketua diminta oleh Mbak Ida, dan terus berlanjut itu sampai tahun 2008 dilaksanakan Munas lagi, jadi Munas ketiga yang pada waktu itu juga disepakati menetapkan Setio Sarjono atau Mas Toto sebagai ketua IKATA. Nah ini Mas Toto, Mbak Ida, Mas Toto, dan ini berempat lengkapnya. Mas Dodi, ya, saya mau memastikan tanggal aja ya. Ketika 2005 itu dari Mas Alino ke Mbak Ida kok 5 tahun dan Mbak Ida hanya 3 tahun itu salah ketik atau gimana Mas? Atau 2004? Enggak ya? Enggak. Gini. Ada sejarahnya ya. Betul. Artinya dari Mas Toto, dari Mbak Ida ke Mas Toto itu bisa sampai 5 tahun gitu kan? Jadi 3 tahun Mas. Dari Mas Toto ke Mas Pri dari 2000. 5 tahun. Iya kan, dari Mas Toto. Nah, memang pada waktu itu ADART memang ya, tetapi selalu kita di dalam perkembangan melihat gitu ya situasi juga ya, inilah belum sempet nih, belum bisa nih, atau ya kita juga nggak bisa maksakan untuk itu ya. Tetap yang Mbak Idanya kok cuma 3 tahun Mas? Apa ya, karena Mbak Ida itu wanita sendiri jadi 3 tahun? Bukan. Ya. Waktu itu kita memang pengen artinya memperlihatkan ini ada periodenya begini nih, udah harus selesai gitu kan. Kan sebenarnya periodenya 3 tahunan, Selama ini salah kita. Nah, sekarang ini 4 tahunan ya. Sekarang 4 tahunan Mas. Ya, di RT 4 tahun Mas. Ya, sekarang 4 tahunan. Oke, ya kan. Nah, itu juga salah satu pada waktu itu memperlihatkan bahwa organisasi ini masih baru. Jadi kita masih wah belum sempet nih, belum bisa nih, belum ini. Ya kita oke aja. Bahkan pada waktu dari Mas Alino ke Mbak Ida, kalau dilihat di sini itu bulannya itu bukan Desember, bulannya itu bulan apa tadi? Bulan Juni. Ini Juni ya. Juni ke Juli. Tapi udah 2005. Yeah. Kemudian habis itu ke Desember 2008. Jadi bulannya pun juga tidak seragam. Tapi ini pun
kita bisa memperlihatkan bahwa kompartemen yang eksis pada waktu itu ya IKTA ini. Itulah yang saya bilang, IKTA sebagai dinamisatornya, dan pada waktu 2006 Mas Timbul almarhum, perwakilan dari IKTA terpilih menjadi PPIA, ketua PPIA, dan disitulah mulai membangun seluruh kompartemen-kompartemen dengan role modelnya seperti IKTA ini. Makanya terus kompartemen bermunculan. Nah, saya lanjutkan lagi, kemudian ada dari Mas Toto ke Mas Priyadi, kemudian dari Mas Priyadi ke Mas Joko. Nah, saya mau memperlihatkan karena ini ada kaitannya dengan rencana Munas. Ini yang saya cuma ngambil contohnya pada waktu saya jadi ketua panitia dan Mas Catur jadi wakil ketua panitia di Munas IKTA ini. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan antara lain ini ada penanaman pohon dari Pak Rektor, dekannya pada waktu itu Mas Kusnaryo, Bu Rektornya Bu Sari dan sebagainya. Ini penanaman pohon, kemudian ada aksi donor darah, kemudian ini tetap acara malam alumni, jadi biasalah nyanyi-nyanyi, dangdutan dan lain sebagainya, itu sudah ciri khasnya teman-teman alumni tambang dan di mana-mana saya rasa juga begitu. Kemudian ini yang lain dari yang pada lain, kita tidak bikin seminar nasional, tapi kita bilang ini diskusi interaktif, jadi kita bikin roundtable. Ini Pak Simon aja juga hadir di sini, Pak Simon, ini Pak Waspodo almarhum, kemudian ini Pak Jambur almarhum, ini masih ada semua, Pak Jeffrey. Jadi teman-teman tokoh-tokoh tambang sini kita angkat satu topik, kita ajak berdiskusi gitu. Jadi diskusi interaktif, tidak seperti seminar yang seperti biasanya gitu. Pada waktu itu kita bikin ini. Dan ini juga dinilai oleh teman-teman yang lain, wah ini bagus nih, dia bilang begitu kan. Kemudian ini juga lain, kita bikin apel. Kita apel sebelum Munas, paginya sebelum masuk ke ruangan Munas, kita bikin apel. Semuanya anggota atau teman-teman IKTA baris di depan kampus itu, di depan rektorat, yang jumlahnya cukup banyak, memperlihatkan ini loh, kekuatannya nih kayak begini. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ruangan untuk melaksanakan Munas itu. Nah ini saya juga cerita pada waktu 2013 itu kita juga memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh pendiri IKTA atau teman-teman yang sudah ikut berperan di dalam organisasi IKTA paling tidak 2 periode, kemudian atau dia pernah menjadi ketua PPIA, itu kita beri penghargaan. Penghargaannya nggak ini dari emas ya, dan ini ada SK-nya sendiri, dari ketua IKTA, dan PIN-nya ini adalah PIN emas ya, 6 gram. Kemudian yang memperoleh penghargaan itu ada sekitar 18 orang, dari Mas Diharyanto yang paling senior, paling tua, Mas Alino, Mas Said Fadila, almarhum Mas Winanto Aji, Mas Kus, Mas Saad Pasaribu, Mbak Ida, Mas Mila, Mas Timbul, almarhum Mas Setio, dia, saya, Yusuf, Mas Wal, Wijanarko, Slamet, Wawong, sama Priyadi. Jadi Priyadi yang paling muda pada waktu itu. Nah, ini mungkin bisa juga nantinya sebagai inspirasi untuk teman-teman IKTA yang berikutnya itu kalau memang memungkinkan ya nantinya siapa yang dianggap tokoh setelah ini ya bisa perlu diberikan penghargaan. Ini apresiasi kepada tokoh-tokoh IKTA yang sudah membangun IKTA. Bahkan terakhirnya itu bikin Catur bikin itu ini ketoprak ya. Ketoprak. Dan ternyata saya surprise juga, ini yang nonton banyak banget. Catur mungkin karena Catur main ya. Dia nggak main kan. Jadi saya itu melihat, yang nonton antusiasnya ternyata banyak sekali.
ya ketoprak ini. Dan ini belum pernah ada lagi ya. Belum, Mas. Nah, terus kita bikin, terakhirnya kita kasih donasi sumbangan itu sekaligus Off-road rally gitu ya di daerah Kaliurang. Nah itu kira-kira gambaran kegiatan-kegiatan Munas. Jadi bukan hanya Munasnya saja, tetapi kegiatan pendamping yang cukup banyak dan menarik inilah yang bisa meng-create penghasilan atau dana yang cukup banyak, sehingga IKATA bisa memiliki dana yang cukup lumayan banyak. Bahkan periode-periode berikutnya ditindaklanjuti, dan tadi Catur juga sudah menyampaikan lebih banyak lagi pada waktu setelah dari Mas Pri ke Mas Joko ya, itu sudah cukup banyak, dan jadi dananya IKATA udah lumayan. Jadi intinya IKATA ini adalah sebagai role model bagi ikatan-ikatan alumni kompartemen-kompartemen yang lain, dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah bersinergi dengan baik dan terus bermunculan di jurusan maupun di fakultas. Kemudian model organisasi alumni ini tadi saya sudah utarakan, jangan disamakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Bahkan kalau mau melihatnya organisasi profesi, malah ke arah situ gitu. Jadi jangan lagi nanti ini perwakilan dari Kalimantan Timur yang punya hak suara sekian orang, yang punya, wah itu udah beda lagi gitu ya. Kemudian IKATA ke depannya menurut saya ya tentu saja, saya stop share aja. Selesai. IKATA ke depannya tentu saja menurut saya tadi yang kita cerita dari awal itu adalah masa lalu, kemudian ini sejarah memang yang harus kita tahu secara lengkap ya kalau sejarah. Tapi kalau yang masa lalu belum tentu itu cocok, dan pasti nggak cocoknya sama anak-anak yang sekarang. Jadi hanya bolehlah dipakai sebagai inputan, tetapi ya dia harus anak-anak yang sekarang harus mengikuti sesuai dengan zamannya milenial ini gitu. Kemajuan informasi teknologi yang luar biasa ini ya ibaratnya kalau saya sering analogikan, kalau kita zaman dulu ya, saya Mbak Ida zaman dulu nih, saya Mbak Ida Mas Wal mau makan di satu tempat, ya udah kita makan ya apa yang ada di situ, atau kita panggil tukang mie Jawa, ya udah 3 orang ini pasti pesannya mie Jawa semua gitu. Kalau sekarang 3 orang nongkrong ini, yang satu makan mie, yang satu makan gudeg, yang satu makan Kentucky, itu udah bisa. Ya apa? Dengan itu bedanya artinya, dan itu harus dilihat ya artificial intelligence yang kayak begitu itu anak-anak sekarang. Anak sekarang kalau ditanyain senang musik rock belum tentu gitu kan. Belum tentu, tapi dia hip hop gitu misalnya, yang pakai yang TikTokan itu memang anunya di dia gitu. Jadi kita nggak bisa juga zamanku dulu begini dan dia harus nggak bisa begitu. Nah ini harus kita sebagai yang tua-tua harus menggiring mereka, gunakanlah yang sekarang gitu, dengan kondisi yang kamu ini. Kalau ditanyain, kalau kita zaman dulu seneng dengan Sri Mulat, anak sekarang suruh nonton Sri Mulat, apa ini dia bilang begitu kan? Anak sekarang disuruh lihat stand up comedy, itu dia senang gitu kan? Ya, kalau kita lihat stand up comedy, wah kayak begitu. Nah itu bedanya, yang analogi yang kayak gitu kita mesti kasih. Kemudian peranan antar angkatan ini dari dulu saya sudah utarakan, dan ini kelihatan sekarang kan. Angkatan 98 punya bikin YouTube ini secara konsisten dan berkesinambungan. Ini kalau bisa terus, ini luar biasa menurut saya. Ya.
dengan kemampuan dan fasilitas yang ada. Itu angkatan lagi. Kemudian angkatan berapa ada begini. Mbak Ida itu sampai sekarang menjadi ketua ya Mbak ya, ketua paguyuban angkatannya 76 gitu. Jadi luar biasa militansi dari angkatan ini. Ini harus dimanfaatkan, jangan menjadikan ini menjadi kotak-kotak gitu sih. Harus ada yang bisa mengkoordinir, memanfaatkan kelebihan kemampuan dari masing-masing si angkatan. Itulah organisasi alumni sebenarnya. Jadi beda dengan organisasi-organisasi yang lain menurut saya. Memang kekuatannya dari situ. Dia tumbuhnya dari sama-sama kuliah. Ikatan batinnya itu udah lebih kuat gitu. Itu jangan dilihat bahwa ngegap, ini enggak. Dipecahkan gap itu, diambil manfaatnya oleh yang mengkoordinir ini, yaitu organisasi IKATA melalui pimpinan-pimpinannya IKATA. Itu harapan saya. Mengenai kantor IKATA, saya setuju, nanti silakan aja. Mau di Jakarta boleh, mau di Jogja boleh, itu terserah. Tergantung pada kita yang akan melaksanakan. Nah, Munas IKATA, saya juga sudah diajak bicara sama Ucup, tapi belum dalam dengan teknisnya itu. Artinya PPIA ini saya juga lagi rencanakan di bulan Desember. Di bulan Desember sekitar tanggal 11 atau 12, dan saya udah bilang sama Ucup kalau bisa Munas IKATA setelah itu, sehingga teman-teman yang masih pengurus yang lama masih ikutan di Munasnya PPIA. Nanti habis itu Munas IKATA dan ketua IKATA yang baru akan dilantik oleh ketua PPIA yang jadi ini akan menjalan. Munasnya PPIA ini sudah mundur 1 tahun, harusnya kemarin. Harusnya Desember 2020, tapi sudah mundur. Kalau IKATA ini memang waktunya di 2021. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan apa yang mau dilaksanakan itu silakan panitia Munas nanti berkreasi semaksimal mungkin untuk mencapai yang terbaik, tentu saja dengan melihat situasi yang saat ini memang masih kondisinya seperti ini. Sementara itu yang saya sampaikan ya. Mas, tanggal berapa Mas IA-nya Mas? Pastinya Mas. Saya baru mau rapat lagi minggu depan, tapi saya udah ngambil ancar-ancar tanggal ya. Di bulan Desember itu sekitar 11-12 lah. Sekitar 11-12. Nah, kalau IKATA di mana ya saya baca ya? Ada sekitar 19-an ya tanggal berapa? 18-an Mas. Nah, 18-an. Artinya akhirnya kita juga pelan-pelan nentukinya Mas, sambil nunggu progresnya Mas Dodi juga. Iya, artinya saya waktu itu usul sama kalau bisa IKATA setelah PPIA ini, dan tapi jangan terlalu lama. Sehingga nanti kepengurusan IKATA yang lama masih ikutan di Munasnya PPIA. Setelah itu ketua IKATA yang baru nanti akan dilantik oleh ketua PPIA yang baru. Jadi cocok aja kalau seandainya nanti IKATA itu 18-19, yang IA-nya 11-12. Gitu. Buru pulang nggak Mas? Yang datang ke Jogja misalnya ande luring gitu, udah pada pulang nggak? Bertahan nggak kira-kira seminggu? Supaya kita juga pengen meramaikan IA Mas. Gini, luring full kemungkinan saya tidak membuat perencanaan itu. Tetapi hybrid iya, saya buat perencanaan itu. Hybrid iya. Dan yang lebih matang lagi perencanaan saya adalah di daring. Yang agak sulit pelaksanaan di dalam melakukan votingnya, karena saya udah ketemu dengan orang-orang IT tim
tim dari UPN itu, dari alumni itu, dan itu ternyata dia bikin sistemnya itu karena jumlahnya ya. Kalau jumlahnya cuma 100 orang itu, wah itu gampang aja. Dan enak di sana. Kemarin saya ikut di salah satu organisasi profesi saya. Itu orangnya cuma nggak sampai 100 lah gitu kan. Itu enak sekali votingnya gitu. Dan cepat kelihatan gitu. Oh, quick count-nya itu wah cepat sekali. Udah sistem. Dan Satu pertanyaan, anonimus. Yang mau kita dorong dari tambang siapa, Dot? Harusnya kan diputuskan di Munas ya, disepakati di Munas. Nah, betul. Disepakati enggak di Munas PPIA. Sorry. Enggak, sorry. Harusnya iya. Betul, Munas ada tambang rapat. ternyata kan setelah itu ya, setelah acara ya. Iya, itu untuk ketua ininya, Mbak, untuk ketua ikatannya. Ketua IA maksud saya, siapa yang Nah, mau didorong? kalau ketua IA itu makanya ini kita mau bikin rapat minggu depan. Nanti semua kompartemen itu akan kita tanya, mau full mengacu ke ADART yang tidak mengatur itu semua, atau bersepakat wakilan dari kompartemen disampaikan kepada panitia, kepada PPIA gitu. Nah, ini kita mau minta kesepakatan aja besok pada waktu rapat. Karena di ADART PPIA juga tidak mengatur tentang hal seperti itu. Enggak, untuk tambang siapa yang mau didorong? Saya belum ketemu. Mas Joko belum ini ya? Pak Mas Joko nih, Mas, yang akan tahu. Ya pasti rembuk dulu itu. Hanya besok itu kita minta kesepakatan. Apakah ini kita mau bikin semacam arahan-arahan yang itu merupakan informasi dari panitia yang harus dijalankan oleh peserta, atau memang semuanya mau mengikuti ADART yang eksis sekarang. Kalau ADART eksis sekarang berarti memang tidak mengatur itu. Jadi pada waktu munasnya siapa aja boleh mencalonkan gitu. Nah, teman kan pengalaman-pengalaman yang lalu itu dari masing-masing kompartemen atau korwil itu menyampaikan kepada kompartemennya atau korwilnya, kemudian korwilnya atau kompartemennya menyampaikan ke PPIA calonnya dari kami ini, supaya mereka juga tidak bentrok juga di antara kompartemen yang sama. Gitu. Iya, ini kita ingat pemilihan yang lalu kan. Pemilihan yang lalu kan sempat agak ini juga kan. Panas. Iya. Jadi sekarang kalau memang ini mungkin Catur juga dan Dodi kebetulan juga ketua panitia untuk IA sudah bisa sounding ke Mas Joko, ini siapa yang mau didorong. Nah, calon yang didorong ini kan harus sama-sama kita dukung ini. Ya. Jangan sampai nanti pas votingnya kita nggak ada gitu kan. Pas yang lalu itu tokoh itu full, Mbak. Sekarang lihatnya kok agak sulit gitu. Iya. Yang lalu IA melimpah bisa, Toto bisa, Dodi bisa. Nah, sekarang tinggal ditanya kesediaannya. Kalau saya sih ya, saya yang ini yang terlihat itu 3 ini. Ya kita sih kepengen, Mbak. Tapi bertiga ini kayaknya menolak semua. Masa? Kalau sudah menolak itu dipaksa itu. Kalau harus ada yang dipaksa ya, yang agak bisa Mas Dodi, agak bisa dipaksa dia bicara. Boleh agak dibicarakan Mas Pri itu enggak ya. Apalagi Mas Joko, kaku bener. Ya. Oke, mungkin nanti akan ada pembicaraan khusus ya, Mbak ya. Iya. Tapi karena ini Desember, sebaiknya segera saja disepakati. Iya, itu benar. Nanti biar Mas Catur yang lola di sana, Mas. Lumayan terenak ya. Ya, sambil puter proposal nanti. Nah, gitu. Sama Andi, Mas Dodi, saya sama Andi muter nanti, Mas. Muter dari kantor ke kantor gitu kan. Dari telepon ke telepon, Mas.
Sekarang harus berani luring lah, berani. Kan Zoom ketemu ke ya. Zoom lah, Zoom ke Zoom. Kalau Zoom malu-malu ya Mas. Kalau dulu kan Mas Dodi tuh suruh nembaknya secara vulgar. Nggak di rumah makan, bawa PowerPoint gitu. Fokus, belum orang duduk, mau nyumbang berapa? Usul-usul mau gabung, mau nyumbang berapa? Semalam dapat 300 juta. Langsung ketutup semua ya. Ketutup itu Mas, semalam itu. Habis itu tinggal nyarinya itu udah nyari uang kas ya Dot. Ketengan aja. Mas, itu ada yang komitmen tapi uangnya udah dibawa. Terus sudah sampai auditorium, tur uang ini gimana? Alah, terlambat kirim, bawa pulang aja lagi. Udah, bener sumpah ada. Oh iya. Karena udah banyak Mas. Terus dia kan kalau mau nyumbang ya kemarin-kemarin lah dikirim. Ini kantongnya ada duitnya tebel gitu. Gimana Tur? Ini dari 88 Mas. Bawa pulang aja lah Mas, buat besok aja lah. Udah tutup. Rekeningnya panitia udah tutup. Jadi pada waktu itu, kita nggak ngira juga ya. Itu tahun 2013 saat mulai krisis bank, terutama batu bara. Jadi perusahaan-perusahaan 12 semuanya. Jadi wah ini akan sulit mencari sponsor. Kita bikin biaya atau budgeting untuk Munas ini yang sangat murah gitu kan. Kalau nggak salah sekitar 150-an dulu. Kemudian kita coba bikin gala dinner itu, bisa tercapai gitu. Berarti yang kita cari-cari ke sponsor itu ya udah bisa melebihi dari itu. Dan ternyata di saat begitu pun juga perusahaan-perusahaan masih bisa setuju buat ketua IA. Setuju. Iya Mbak. Oke, sip. Ini kayak sudah semakin malam, Bapak Ibu ya. Kalau Luyo masih ada nggak ya? Masih Mbak, masih. Mas Walyo kayak udah ngantuk-ngantuk ini. Ini apa namanya kayak semakin menarik ini diskusinya. Cuman kita dibatasi dengan waktu. Di sini juga udah jam 12 malam ini di Jakarta ya, di WIB ya, jam 11 lah ya. Jadi sudah ketemu lah. Nantinya mungkin ada pembahasan khusus ya, Mas Dodi ya, terkait masalah yang tadi dibahas mengenai persiapan PPIA itu ya, Munas IA dan yang lainnya, dan juga IKTA. Mungkin nanti akan ada pembahasan khusus mengenai Munas IKTA juga ke depannya. Sebagai closing statement lah mungkin ini, belum kita tutup semua, mungkin kita mulai dari Mbak Farida, closing statement Mbak. Ya. Round table sekalian nih. Ya. Pertama tentu terima kasih dan lagi-lagi apresiasi saya kepada adik-adik Angkatan 98 karena ini merupakan suatu inisiatif yang saya bilang sangat baik, bisa mengedukasi sekaligus juga bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan kita dan sekaligus juga seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan oleh kampus dengan baik. Karena kalau ini dimasukkan sebagai komponen untuk bisa meningkatkan atau membantu di dalam penilaian akreditasi kan sangat baik ini. Nah kemudian hal lain yang mungkin persiapan Munas, selamat bekerja adik-adik dan beberapa catatan mungkin tadi yang bisa kami kontribusikan saya, Wal dan Dodi, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sedang bekerja dan siapapun calonnya nanti, maka itu adalah calon yang tentu semua kita nantinya pada saat sudah terpilih harus mendukung. Dan saya titip juga mungkin Munas sudah perlu melihat juga ya Dot ya, apakah lambang kita masih akan kita pertahankan lambang yang saat ini atau kita akan masuk kepada lambang yang lebih bernuansa lingkungan gitu kan, yang ini sehingga kalau yang dulu itu kan memang kita strong banget untuk menggambarkan tambangnya ya Dot ya, karena memang posisi kita pada saat itu memang lagi bagus-bagusnya industri tambang itu, dia menjadi backbone sehingga sangat pantas kalau kita untuk bangga dengan itu dan kemudian nuansa tambangnya begitu mengemuka. Nah sekarang ini mungkin kesan-kesan keras itu harus sudah lebih dilunakkan lagi dengan memasukkan unsur-unsur yang lebih
memberikan kesan kita juga menjadi bagian daripada penanganan atau pemerhati dari lingkungan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di industri pertambangan. Saya pikir ini saja. Selamat bekerja adik-adik, tetap semangat, dan satu lagi konsistensi tadi yang perlu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut Mas Dudi, Mas. Monggo, Mas. Oke. IKATA sebagai organisasi alumni yang boleh dikatakan role model di dalam organisasi-organisasi alumni dari kompartemen-kompartemen lain di UPN, ini tentunya terus harus berupaya bagaimana caranya untuk bisa lebih baik dari yang sekarang, dengan cara yaitu tadi yang pertama konsisten dan berkesinambungan baik dalam segi kegiatan maupun dari segi penanganan oleh personilnya. Nah, untuk ke depan tentu saja kita berharap IKATA ini akan lebih bisa mengarahkan organisasinya sesuai dengan ini adalah organisasi alumni tambang, jadi memperlihatkan organisasi yang memperlihatkan profesi dari seorang tambang. Jadi bukan dalam arti kata organisasi ini untuk mencari atau tempat berprofesi, bukan, tetapi organisasi ini mencerminkan atau profesi kita bisa didukung oleh organisasi, kita ikut di dalam organisasi ini. Itu yang saya harapkan. Sebagai contoh, kita sebenarnya udah lama membicarakan tentang reklamasi dan pasca tambang. Kalau kita bicara reklamasi dan pasca tambang, ini bagaimana caranya semua orang tahu bahwa kalau kita bicara reklamasi pasca tambang itu pasti konsepnya IKATA di situ, konsepnya alumni tambang UPN. Nah, fokuslah pada satu hal, dan sebelumnya memang kita sudah bicara mengenai itu sebenarnya, pasca tambang, reklamasi dan pasca tambang. Misalnya itu yang mau diangkat ke depannya untuk organisasi IKATA ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, gunakanlah atau manfaatkan kekuatan dari alumni-alumni yang berposisi atau berada di angkatannya masing-masing untuk dikoordinir segi-segi positifnya, dan ini tentu saja bisa dilakukan oleh pemimpin yang nantinya akan memimpin IKATA di masa yang akan datang, karena kekuatan dari teman-teman angkatan itu mereka punya punya daya keluargaan yang luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya. Dan untuk Munas IKATA yang ke depan tentu saja sebaiknya memang jangan lupa bahwa ini adalah organisasi alumni, jadi ada kegiatan ilmiahnya, kegiatan sosialnya, baru kegiatan alumninya. Jadi Tridharma perguruan tingginya masih tetap melekat di situ. Terima kasih. Siap. Yuk lanjut Mas Wal. Jadi Mbak Ida, Mas Dodi tadi udah banyak sampaikan. Ya. Nah, isi iki Mas urungan tok kan Mas ini Mas? Oh, belum. Ya, Biasanya datang jam 2. Jadi lanjut Mas. Ya, Mbak Ida sama Mas Dodi tadi udah sampaikan banyak. Ya, judul Mas Dodi tadi tulisan adalah Paguyuban Menjadi Profesional. Ya kan, dari paguyuban menjadi profesional. Saya harapkan IKATA jadi tujuan kita dulu, yang tadi terakhir Mas Dodi bilang ada ilmiahnya dan lain sebagainya. Jadi kumpulan alumni tambang itu bisa bermanfaat di daerahnya masing-masing kalau bisa. Ya. Nah, saya melihatnya itu saat ini itu
aturan di dunia pertambangan itu selalu berubah dengan cepat. Benar Mbak Ida? Ya. Sekarang tambang itu masuk kategori berisiko tinggi. Entah itu hanya tambang pasir yang luasnya setengah hektar, 1 hektar, akibatnya dia harus bikin AMDAL dan sebagainya. Nah ini kita membantunya IKATA-IKATA yang di daerah dan lain sebagainya. Tadi Mas Dodi bilang penutupan tambang dan lain sebagainya. Tetapi aturan ini sekarang ditegakkan. Jadi ya saya terlibat dengan penambang-penambang yang kecil itu, bagaimana kita mensikapi kita sebagai alumni tambang untuk mereka-mereka bisa jalan. Ya. Tidak ditakut-takutin dengan mereka-mereka yang menakutkan kan gitu kan. Selama ini kan itu. Akhirnya ya banyak lah gitu. Saya nggak usah cerita di sini karena nanti kalau keluar jadi susah. Ya. Jadi saya berharap di situ. Mas Dodi tadi cerita ada apa ilmiah, ada. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul alumni gitulah Dot ya istilahnya ya. Ya, tridharma perguruan tingginya tetap lekat. Ada ke sosialnya gitu. Ada ilmiahnya. Nah, kita menyelesaikan di daerah masing-masing bagaimana di situ ada ikatan alumni tambang. Artinya kita juga menyelesaikan tambang-tambang di daerah. Karena saya sampai bikin jurusan tambang di Universitas Udayana. Udayana. Pontianak itu mana? Unan. Andal. Pontianak. Tanjung Pura. Untan. Saya bikin jurusan tambang di sana sama teman-teman alumni. Ya. Karena apa? Di Kalbar itu tidak ada jurusan tambang, satupun perguruan tinggi di bawah teknik sipil waktu itu. Ya saya pas kenal dengan dekannya. Nah harapan saya yang IKATA ini sudah ada di mana-mana, ya membantu itulah. Gitu. Jadi ya kita harus bantu. Di belakang kita yang bantu nanti pasti banyak. Saya yakin itu. Nah, kita tidak ada kata terpuruk, tapi kita mesti harus maju. Saya hanya pesan itu. Jadi jangan IKATA terus tadi hilang. Kang Catur bilang kok sekarang jadi lemes, gak ada gairah ngumpul gitu kan. Ya, saya nggak tahu nanti ini 2021. Yang di kampus, Mas. Loh lah iya. Mas Wal kan wakil kampus hari ini. Yang di kampus kan Mas Wal sendiri. Yang lain enggak kok. Loh, maka dari itu di kampus juga bisa nyatu ini kan bagaimana kan gitu kan. Iya. Nah, saya baru tahu malam ini. Ya kan, baru tahu malam ini. Kalau Kang Heru, Kang Vega, Kang itu menjadi kepanitiaan di dalam Munas IKATA besok. Nah, syukur kalau saya bisa ngobrol sama mereka, kita mau apa ya ayo. Gitu. Apa yang bisa saya ajak bareng-bareng piye ngono ya, monggo. Ya, jadi saya harapkan kita lebih bisa tampil lagi lah. Dengan kita dinyatakan tambang itu berisiko tinggi yang harus urusannya sekarang ke pusat semuanya. Nah, urusan daerah lepas semua sekarang. Bagaimana menyikapi itu supaya para penambang rakyat ini bisa jalan dengan baik. Mungkin itu satu tujuan IKATA juga bisa ke situ. Itu hanya pesan saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin closing Mas Atur atau Mas Adi sebelum kita tutup total ini layarnya. Kehormatan Mas Atur. Oh ya, ini buat ketua. Calon ketua. Ya. Calon ketua dan juga ketua Munas. Monggo Mas Atur apa yang sudah diucapkan yang sudah diucapkan senior kita bertiga nggak usah yang nambah. Jadi kalau Mas Dodi 3 perguruan tinggi itu silaturahim di wayangku kan ada tuh silaturahim. IKATA juga bukan menara tapi pustaka gitu kan. Terus yang ketiga juga tempat kebajikan sosial. Itu tidak perguruan tinggi tadi 3 itu selalu dibawa marwah dari dulu
pendahulu kita. Tambah satu lagi, sebenarnya asal dilaksanakan dengan kekeluargaan dan macam-macam, IKATA pun punya potensial bisnis yang luar biasa. Hanya masalah nanti membangun trust dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu aja sih. Artinya IKATA tuh ada potensi, ada guyupnya, hebat lah, gitu. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lari semakin susah untuk bicara gitu ya Mas. Enggak, belum jam 2. Bareng Mas Mal. Gimana jadi ketua terus jadi menang ini kok. Tapi begitu sampai Jogja, mau ketemu Mas Wal, banyak yang mau saya bicarakan, Mas. Ya. Jangan lupa yang tuku gorengan itu mau. Enggak, gorengan enggak apa-apa deh, makanya saya ketemu di luar aja. Itu kebalik, Dot. Seharusnya yang datang bawa gorengan. Ah, boleh Mbak. Dulu mahasiswa kan sebenarnya kita kehabisan sangu tuh datang ke Mas Wal. Kalau sekarang ya kita bawa gorengan bisa. Kalau dulu nggak bisa. Oke, sip. Itu aja Iya. mungkin ya Bapak-Bapak ya, matur suwun Baik, ya. terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Mbak Ida, ya, Mas Fani, Dovi, ya, Mas Wal, Mas semua. Dot, Selamat malam. Andi, Ya. Ya, Malam. terima kasih banyak. Andi, Intinya Afan, masih join, Wahyu. ya, ada semua Mas masih join, cuman di layar cuma 6 aja kita. Saya Oke, muncul di terima kasih 6 aja. Mas Wahyu, makasih Jadi, Mas Andi, Pak intinya Catur, yaitu Mbak Ida, Mas kembali Wal. kita Ya, semua assalamualaikum. Bali, saya coba menyimpulkan ini Mas ya. Jadi komitmen dan juga membangun konsolidasi itu yang paling utama kan. Ya, komitmen kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah membangun konsolidasi. Kita bisa menjadi penjembatan lah di pihak kampus maupun pihak alumni. Intinya kan sinergi buat kita semua. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Kita tangguh, utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan tingkatan produktivitas. Viva Tambang!